Sorry ya, malam ini kamu hujan-hujan harus nunggu di depan pintu. Aku tuh nggak masalah hujan-hujannya sih mas. Masalahnya? Aku masalahnya pakai jaket kulit ya. Aku dikira debt collector nunggu rumah. Nage. Iya. Oh, iya. Kayak mau ngelitih orang. Sampai nge-live lo dia lo. Wah iya jelas. Sampai nge-live. Ya kita manfaatkan sosial media lah. Oh iya. Ngisi gabut gitu. Ngisi kegabutanmu gitu. Mumpung ada. Mumpung ada alatnya ya. Iya. Dan mumpung HP-nya masih bisa muter juga sosial media. Bicara soal sosial media. Oh iya. Udah berapa lama kamu bersosial media tuh, kamu udah berapa lama? Aku mengenal sosial media itu dari SD kelas 5 mungkin. SD kelas 5. Oke. SD kelas 5 itu tahun 2000 berapa berarti? Tuh, berapa ya? Aku lulus 7. Enggak no. 8, 9. Wah, itu aku kelihatan tua banget sekarang aku SD kelas 5 aku. SD kelas 5. Kok kamu bilang kamu segitu tua terus aku kayak apa? Oke. SD kelas 5 aku tuh mungkin di tahun 2000. Pokoknya antara 2011 sampai 2014. Oke. Ya, dia menolak tua ya. Iya. Dia menolak tua. Walaupun memang sebenarnya mukanya muka tua. Iya. Mukamu muka tua. Balungannya ya balungan tua. Balungan tua. Orang balungan gede nih, balungan tua. Nah, dari sosial media itu dulu kamu pertama kali main sosial media apa? Aku Facebook. Tahu Enggak ini ya. Friendster enggak ya? Apa? Friendster. Apa itu Friendster? Enggak tahu dia Friendster. Berarti saya tua zamanku, Cuk. Aku main Facebook ya cuman buat main Ninja Saga. Oh iya, zaman itu Ninja Saga ya? Iya, game-game Facebook Ninja Saga, Dragon City, Baseball Heroes, Top 11. Iya. Oh, Top 11 dulu malah justru di. Iya, Top 11 awal-awal di Facebook. Awal sebelum ada sendiri di Play Store itu. Iya. Oh. Itu udah dari 2013 kalau nggak salah. Top 11 itu. Iya, di akunku aku main sekarang kan 2013 aku ternyata awal main Top 11. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang penggiat-penggiat Top 11 ternyata memang dari tahun 2013 sudah ada tuh. Ya mungkin bisa lebih awal, cuman aku tahu juga dari 2013. Oh gitu. Ya. Sosial media, kalau aku dulu mainan pertama kali itu Friendster. Aku nggak tahu sih kalau itu. Friendster itu justru kayak Facebook, cuman kalau mungkin teman-teman yang pada tahu Friendster itu sekarang nggak tahu untuk apaan sih ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada Friendster lagi tuh. Kalau kita mau lihat ngecek di jejak digitalnya mungkin masih ada tuh aku Friendster. Itu sama aja balas-balasan komen. Terus kita bisa buat. Nah kalau dulu anak-anak IT mungkin lebih suka pakai Friendster tuh. Karena bisa ngedit tampilannya pakai PHP, HTML gitu-gitu. Oh, I see. Itu kalau Facebook kan sekarang sudah stuck ya, ada chat, ada chatting. Komplit lah namanya. Komplit. Sebenarnya kalau Facebook itu kan juga bukan pengembangan tapi melengkapi Twitter sebenarnya. Waktu itu kan Twitter cuma berapa karakter itu 160 kalau nggak salah ya. Terbatas. Nah, itu kayak zaman sebelumnya itu kalau 160 itu kayak pager. Nggak tahu. Nah, aku terlalu tua ternyata. Aku masih muda ya guys ya. Jadi ya mohon maaf nih. Generasiku mungkin nggak banyak yang tahu. Ya. Berarti kamu dulu ngewota juga gara-gara Facebook juga. Atau aku nggak wota mas. Osimu siapa Cuk? Osimu. Anjir emang kalau ingat masalah Facebook itu saking wotanya bikin berapa Facebook buat kayak nama. Misal namaku Arizudin Sanjenisman. Kelam banget diisi sosial media dulu. Enggak, tapi sekarang ini sosial media itu kan sebenarnya dari dulu ya. Sosial media itu kan sebenarnya kan bagaikan mata pisau. Iya. Iya kan? Jadi kalau mau dipakai untuk yang benar ya bisa jadi benar, kalau enggak ya enggak jadi benar. Enggak ya bisa disalahgunakan. Lah, kalau menurutmu kamu mulai merasakan darknya si sosial media itu sejak kapan kalau kamu? Kita lihat dari sisi darknya dulu deh.
Nah, dari semua sosial media yang pernah kamu pakai. Oke, kalau sebenarnya kalau sisi dari aku ya mungkin karena aku SMP di pondok, jadi aku nggak terlalu merasakan dampak dari sosial media Ya itu. karena kan kamu nggak boleh bawa handphone. Ya itu faktor utama ya. Mungkin aku rasa darknya itu ya ketika aku masuk SMA kelas 2. Karena Kenapa itu? gini, aku SMA kelas 1 tuh aku masih jiwa-jiwa rohani agamisku tuh masih tinggi gitu. Jadi isi konten-kontenku tuh ya konten tentang azab, tentang dakwah gitu. Karena aku mulai apa ya, budaya di luar pondok itu mulai masuk. Makanya di kelas 2 ini aku mulai tahu sisi gelap terus ya bisa dibilang juga ya jeleknya sosial media itu aku baru tahu di situ gitu. Di kelas 2 itu. Iya. Nah, salah satunya apa kalau kamu ini? Lebih ke mungkin kayak cuitan yang dimana itu. Ya ini kita bicara Twitter ya berarti ya. Oke. Nah, misalnya kita ke Twitter dulu deh. Yang sering banyak di ininya kan Twitter tuh. Ya gampangnya kayak isinya julid lah. Julid tapi dipublish gitu. Julid tapi dipublish. Ya. Contoh yang pernah kamu alami. Misalnya ada sebuah trending nih. Itu tuh berita tuh sebenarnya berita Biasa aja. Cuman mungkin ada oknum yang di situ mencuitkan atau memantik. Nah, maka dari itu terus akhirnya opini yang tergiring itu jadi opini jelek dan opini jeleknya itu malah yang trending gitu. Opini jeleknya malah jadi trending. Iya. Karena jujur aja kan emang manusia kalau membahas jeleknya orang kan juga seneng kan. Itu paling gurih, Bos. Nah, ya kayak kita menjual informasi tapi informasi yang jelek tuh kayak bakal lebih laku juga. Lebih valid. Nah, justru malah dicari yang jeleknya. Iya itu tadi. Jadi kalau orang jelek itu dicari yang jeleknya dulu. Ya. Padahal nggak tahu kalau dia itu sugih. Bener. Oke, lanjut. Ya itu mulai dari situ kayak ternyata emang kalau sosial media itu bisa menimbulkan kekacauan juga ternyata emang bener juga gitu kayak. Iya. Dan itu juga sosial media itu kan bisa untuk campaign ya. Iya. Kan campaign. Jadi saling. Nah, ingat nggak tahun 2014, 2019 itu paslon-paslon. Oh iya. Ya waktu itu perang apa? Tweet war. Bahasanya kan tweet war ya. Itu juga dipakai di zamannya Donald Trump. Waktu masih mau menjabat ke ini ya dia juga tweet war-nya lumayan tuh. Tweet war-nya lumayan, tapi Donald Trump sendiri juga jatuhnya karena tweet war juga tuh. Tweet war. Iya kan? Iya, karena ya ada kesalahan lah namanya. Iya, dia dicari kesalahannya. Iya, sama-sama. Dicari kesalahan. Ya sama saling serang antar pendukung, antar ini. Hal yang wajar. Kan. Sekarang hal yang wajar. Kalau dulu kan nggak wajar. Iya sih. Toh. Iya. Tapi sosial media ini juga banyak selain banyak negatifnya, tapi juga banyak positifnya juga. Iya. Salah satunya yang dipakai oleh siapa namanya, Mbak Nana Mata Najwa, Najwa Shihab. Waktu itu untuk crowdfunding, untuk 2 orang yang disalah tangkap sama itu polisi ya. Itu loh. Nah, salah tangkap polisi itu yang tadinya udah keluar, mereka penggalangan dana di situ cuma 2 jam loh. Berapa jam itu ya? Pokoknya nggak lama lah. Mereka mengumpulkan dana itu bisa sampai 2M loh. Ya itu tadi. Ya hebatnya sosial media sih sebenarnya. Hebatnya sosial media, tapi ada juga jeleknya sosial media. Makanya nggak banyak juga orang-orang yang berkutat di sosial media. Kalau kayak kamu tahu sosial media selain Twitter dan Facebook apa? Ya mungkin sosial media IG, terus habis itu Line itu kan messaging ya. Iya sih, messaging. Ya kalau sekarang sudah bergerak ke TikTok. Iya. TikTok sudah jadi sosial media dong. Oke. Iya toh. Terus Shopee pun kemungkinan bakal jadi sosial media loh. Iya. Oh iya dia ada komen-komennya ya. Iya. Oh iya betul, Shopee itu Tokopedia. Kalau Tokopedia kurang tahu sih aku. Tapi udah mulai masuk beberapa juga. Karena udah bisa live juga di Tokopedia. Kayaknya emang semua platform tuh kemungkinan kedepannya kan ya mengubah yang awalnya jadi online shop bakal ya menyesuaikan juga buat mereka daki terus akhirnya daki iya apa? merangkak buat menciptakan sosial media mereka sendiri juga. Iya. Karena mereka udah punya community ya, community base. Ya karena mereka juga tahu kan kayak dahsyatnya sosial media tuh di zaman sekarang tuh emang sangat dahsyat lah bisa dibilang. Iya betul.
sangat ya bukan hanya sangat dahsyat lagi, memang dahsyat. Iya, Apalagi pasca corona kemarin. Iya sih. Oh iya, corona itu juga sebenarnya meningkatkan penggunaan sosial media karena orang kan gabut, nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja. Nah, sebagai contoh kasus ada yang di Cianjur nih. Kamu kayaknya tadi dengar hal-hal yang negatif juga, itu gimana? Aku nggak dengar sih, lebih ke aku ya agak miris juga gitu. Kenapa mirisnya kenapa? Aku baca komen di platform sosial media lah. Ya di situ mencuitkan kayak pantas Cianjur terkena dikasih kayak gini, ternyata orang-orangnya berperilaku kayak gini gitu. Kayak mereka itu cuman melihat sisi kelamnya. Padahal ya karena emang sosial media ini kan emang sekarang tuh hampir semua orang tuh menggunakan lah, bisa mengakses. Bahkan anak-anak kecil pun bisa mengakses. Iya, dan di situ tuh berita juga semua tersebar lah dengan luas. Iya. Nah, tapi kenapa di saat kita sedang berduka itu ada cuitan-cuitan seperti itu? Mungkin kalau emang terlepas itu hal azab atau apa itu ya kita kan juga nggak tahu gitu loh. Dan nggak semua orang di daerah itu tuh kayak gitu juga gitu loh. Itu hanya betul. beberapa orang aja gitu. Kayak mengerikan banget gitu loh. Sosial media ini kalau orang itu asal ceplas-ceplos kayak pedang bermata dua pisau bermata dua. Ya, pisau bermata dua. Pisau bermata dua itu tadi. Ya. Mungkin bisa dibilang juga sekarang tuh ketikanmu harimaumu, ya kan? Oh iya, kalau dulu kan mulutmu harimaumu. Iya. Nah, kalau sekarang ketikanmu harimaumu. Iya, itu tadi. Ya, banyak banget kayak contoh kasus sosial media yang disalahgunakan adalah waktu ada seorang kartunis dari Bantul. Iya. Yang dia ngupload fotonya ibu negara sama ibu negara Korsel. Oh iya, yang sempat viral kemarin viral. Terus habis itu Mas Wali Kota sama Mas Kaisang itu marah. Siapa sih yang nggak marah? Maksudnya gini, itu ibunya loh yang melahirkan ini dan dionek kayak gitu kan. Ya semua orang bakal marah. Ya semua orang bakal marah, apalagi itu ibu negara. Iya. Walaupun secara banyak orang juga mungkin menganggapnya bahwa ini kan rezim yang harus dijatuhkan, tapi kan dia simbol. Masalahnya harus ada tindakan tegas tuh. Saat Anda mencuitkan seperti itu, Anda harusnya berani bertanggung jawab. Iya, itu tadi. Bukan hanya minta maaf, tapi ya harusnya tampil dong, gentle dong. Lu udah buat kayak gitu ya lu harus minta maaf gitu loh. Iya, itu tadi sih. Mungkin sebenarnya emang nggak semua orang dalam menggunakan sosial media pun nggak tentu bakal benar gitu tadi. Karena nggak jadi jaminan orang punya pendidikan tinggi bisa bermain baik di sosial media. Iya, itu tadi. Karena bersosial media itu nggak ada sekolahnya. Dan terlebih lagi mungkin yang ini menjadi hal itu karena sosial media ini kita kita bisa anonymous, menggunakan apa ya, gampangnya orang lain, maksudnya kita bisa menggunakan tameng dengan kita menjadi anon kita bisa bebas lah melakukan apapun. Dan nggak ada border, nggak ada batasan. Seakan-akan itu ya wes aku ngonek ke kowe koyo ngono ya sak terima-terimamu. Itu tapi pertanda loh sosial media. Bagi orang yang punya sosial media kayak gitu, itu tuh pertanda loh. Pertanda apa? Pertanda bahwa dia di dunia sosialnya pun dia nggak dianggap. Kan dia nggak berani bersuara di sosialnya loh. Iya. Di ranah kita misalnya ketemu bareng kayak gini, dia nggak berani berdebat. Tapi dia akan berani berdebat ketika dia dibawa ke sosial media. Ya karena faktor di situ anon tadi kan. Iya, kalau kelihatan pun dia akan gua males berdebat sama lu kan gitu. Tapi begitu dia di sosial media dia benar-benar menghajar orang-orang yang nggak sesuai sama pemahamannya, nggak sesuai sama ini. Ya karena di sosial media ini kan ya antar orang di sosial media itu kan nggak tahu latar belakangnya juga gitu. Jadi betul. Ya ketika orang mengeluarkan suatu cuitan A, cuitan B dan dari orang lain itu merasa itu benar, ya mesti bakal kayak setuju aja gitu kan. Oh iya diamini lah, maksudnya diamini dengan oh iya gue setuju nih sama orang-orang kayak gini nih gitu kan. Tapi kan nggak tahu backgroundnya dia. Iya sih. Nah itu pernah terjadi di kampusku dulu. Dia sesama alumni itu pernah kejadian. Jadi karena sosial media, penggeraknya karena di sosial media, satu alumni ini marah karena di sosial media itu kita nggak bisa memfilter tuh. Misalnya nih ada pengumuman apa di sosial media, misalnya yang menang dekan adalah dosen dari jurusan A. Nah tiba-tiba nanti dari jurusan lain dia akan bilang oh itu tuh orangnya dekil dan lain sebagainya. Nah padahal alumni sendiri juga nggak terima. Wah ini dosenku yang dulu nih digini-gini nih.
Itu juga pernah terjadi di tempatku itu gara-gara sosial media. Kalau dilihat-lihat emang separah itu sih. Iya, memang separah itu. Jadi untuk teman-teman semuanya bijaklah untuk bermain sosial media. Karena sekali lagi begitu teman-teman itu sudah mencanangkan diri, aku mau pakai sosial media nih, itu harus hati-hati. Karena sekali kita komen di situ, yang lebih parah sekarang tuh ada jejak digital ya. Nah itu sekarang kan digunakan untuk ini loh, untuk orang rekrutmen pekerjaan loh. Iya. Bahaya loh sosial media itu sebenarnya. Jadi hati-hati loh teman-teman tuh. Kayak gini nih, kita podcast kayak gini nih ada jejak digitalnya. Iya. Jadi harus hati-hati kalau ngomong. Minimnya itu sih literasi dan pendidikan tentang sosial media. Iya, bijaknya menggunakan sosial media. Jadi ya sepintar-pintarnya kita lah bersosial media, apalagi ya orang teman-teman yang menganggap dirinya adalah introvert. Nah tuh bahaya tuh. Biasanya dia lebih mengurung diri, akhirnya dia sok-sokan. Ya bukan sok-sokan sih, enggak sok-sokan sih, tapi lebih kepada ya inilah aku. Iya. Dia lebih percaya bahwa it's me. Ya. Tapi di sosial media. Ya, tapi di sosial media. Belum tentu di luar Anda seperti itu. Oke. Nah, apalagi orang-orang yang teman-teman yang sekarang sudah banyak menggunakan TikTok, menggunakan ini. Itu teman-teman termasuk yang ya harus bijak-bijak lah, karena di luar sana orang-orang itu pasti akan mengincar Anda dengan berbagai kelemahan Anda. Nah, itu tadi. Itu pasti diincar tuh Anda tuh. Mungkin kan dari tadi kita tuh bahas buruknya sosial media ya, Mas ya. Mungkin kalau dari sudut pandang Mas Eko ini, sosial media yang mungkin dalam kurung positifnya itu seperti apa gitu? Yang kurung positifnya? Iya. Banyak. Sosial media itu salah satunya adalah untuk jualan. Nah, UMKM itu memanfaatkan sosial media itu ya untuk jualan sebenarnya. Iya. Nah, salah satu yang paling istimewa adalah pada saat kita mempromosikan podcast. Nah, ini mempromosikan podcast itu kan juga pakai sosial media, Bos. Iya, perlu ya. Perlu dong. Karena jaringan sosial media sekarang sangat luas ya. Betul, apalagi FYP itu. Wah, sayang sekali itu. Benar. Jadi kalau kalian nggak main sosial media rugi. Memang benar, harus hati-hati dan juga bisa memilah lah. Memilih dan memilah. Iya, betul. Kalau kamu, menurutmu yang menguntungkan apa? Yang positifnya? Ya kalau menurutku ya sebagai tempat kita belajar juga edukasi. Oh, edukasi. Ya, sekarang bisa dibilang kayak hal-hal menarik tentang pengetahuan itu di sosial media sekarang banyak banget gitu loh. Oh iya, betul. Tempat kita belajar tuh sekarang udah nggak cuma di buku, nggak cuma di perpustakaan, kayak nggak di kelas juga. Nggak di kelas juga. Maksudnya ketika kita menggunakan sosial media kita dengan baik, ya kita bisa mendapatkan ilmu juga di sosial media itu. Ya, insight-nya lebih banyak. Iya. Bisa dibilang juga dengan pembawaan sosial media yang disesuaikan di tiap tahunnya juga pun, isinya pun bakal juga dibuat semenarik mungkin sehingga kita tertarik untuk belajar di situ juga gitu kan. Betul. Nah, salah satu contoh adalah sosial media yang berkembang sangat baik itu sebenarnya salah satunya adalah Instagram. Iya. Kenapa aku bilang Instagram? Karena dia kan menyajikan secara visual ya. Iya. Secara visual, dan banyak orang-orang itu main ke sana untuk sekedar orang yang tidak bisa jepret bisa jadi jepret. Nah, bisa latihan jepret. Ya, banyak banget. Bahkan di salah satu page di Facebook pun ada yang misalnya nih kayak komunitas fotografi handphone. Iya. Nah, itu dari yang handphonenya jadul-jadul aja mereka bisa ngambil angle bagus-bagus, bisa jadi fotografer tapi lewat handphone. Bener. Salah satunya itu yang saya pelajari. Terus kalau menurutku juga ya, kan kita di sosial media ini anon ya. Seperti yang aku bilang. Emang menjadi anon ini ada sisi baik dan sisi buruknya. Mungkin kalau dari aku sisi baiknya menjadi anon di sosial media, ketika kita menghasilkan suatu karya dengan nama anon itu, terus ternyata banyak pujian yang diberikan, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita di real life kita gitu. Betul. Mungkin gini deh, ketika kita di real life tuh dengan karya kita masih belum pede. Akhirnya kita kayak sekedar curhat aja di sosial media, dan ketika curhat dan kita memperlihatkan hasil kita, ternyata respon dari teman-teman di sosial media itu baik, ya itu akan menimbulkan kepercayaan diri sehingga kita akan tampil lebih berani gitu di real life. Di real life-nya. Iya. Ya sebenarnya itu dari sudut pandangku sih. Kalau aku menilai ketika aku menjadi anon dan aku meng-share karyaku itu, ketika mendapat pujian pun dari diriku jadi kayak lebih optimis juga ketika aku memaparkan karyaku ke lingkungan sekitarku gitu. Iya. Dan sekarang ini ada sosial media yang baru digemari sama banyak orang. Apa itu? Ada 2. Apaan tuh? Yang pertama adalah Tinder sama OnlyFans. Kukira micet.
Kukira micet. Itu juga salah satu dan salah tiganya, cuy. Tapi aku pernah dapat di micet itu ini loh. Pada saat aku apa namanya? Kan ada Nearby Iya. People itu ya. Heeh. Nearby People aku pernah pakai. Dapat banci, cuy. Wah, ini kok dapat banci berarti udah mau mencoba ya. Tidak. Jangan. Di micet aku juga kaget itu di micet. Tapi Iya. sekarang fitur-fitur udah mulai banyak loh. Iya, emang ya itu tadi perkembangan tiap tahun kan mesti Ya tambah, Iya. tambah. Selain micet ada Line, ada Telegram tuh. Telegram juga udah ada sekarang Keren aplikasi. Ya. Apalagi kayak di Facebook, di IG juga ada tuh yang sekitar. Tapi yang parahnya adalah mereka memanfaatkan kayak gini-gini itu ya untuk ketenaran mereka sendiri sebenarnya. Iya. Itu kan sarana jualan. Ya, gimana kita membranding diri juga kan. Betul, membranding diri lewat sosial media. Juga. Iya. Ya,